Halo netizen, ini adalah new Mazda MX-30. Ini merupakan crossover full listrik dari Mazda yang akhirnya dijual juga di Indonesia. Nah, emang gue syutingnya sebelum hari peluncurannya. Untuk harganya gue juga belum ada, tapi konon katanya itu akan ada di bawah 1 miliar rupiah. Jadi oke banget gak nih untuk full listrik crossover SUV yang tampilannya seganteng ini. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Kuncinya seperti ini. Jadi kunci Mazda pada umumnya dia tuh ada tombol lock dan unlock. Dia juga ada akses keyless entry. Jadi cukup tarik door handle-nya untuk membuka, dan untuk kuncinya itu tinggal sentuh guratan yang ada di sini. Dia juga ada walk-away lock, dan dia juga ada auto folding mirror. Nah, seperti ini. Nah, dia juga punya freestyle doors ya, atau orang bilangnya juga suicide doors ya. Jadi seperti Mazda RX-8. Jadi untuk masuk ke belakang dia ada pintu sendiri yang ngebukanya tuh ke arah belakang. Jadi tetap terkesan seperti mobil 2 pintu tapi memiliki kepraktisan 4 pintu. Nah, untuk interiornya ini seperti Mazda 7G pada umumnya ya, cuma memang dia berbeda di bagian center konsolnya. Untuk joknya dia juga modelnya tuh bagus ya. Dia seperti ini, kayak ada semacam mesh fabric gitu dengan pengaturan jok pengemudi yang elektrik, bisa naik turun depan belakang, recline, dan lumbar support. Dia juga ada side airbag dan ada memory seat 2 slot di sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan untuk nyalain mobilnya itu tinggal kita injak rem dan tekan power button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mobilnya. Nah, sehalus itu karena ya mobil full listrik, nggak ada suaranya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Nah, seperti ini interior dari new Mazda MX-30. Ini kita mundurin dulu joknya biar terkesan lega. Dan overall interiornya sih mirip banget seperti Mazda 7G yang lain ya. Kayak setirnya ini mirip banget kayak Mazda 3, CX-30 dan lain-lainnya gitu ya. Dia juga bisa tilt dan teleskopik. Lalu untuk tombol-tombolnya juga sama kayak audio, info. Di sebelah kanan ada cruise control dengan lane keeping assist gitu ya. Dia juga ada pedal shift tapi bukan untuk naik turun gigi karena dia nggak ada transmisi, melainkan ini untuk ngatur regenerative braking ya. Ada combination switch juga di sini yang ada turn signalnya, triple turn signal, ada rear fog lamp juga, sudah auto headlamp, dan ada auto high beam. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan auto wiper dengan pengaturan wiper belakang. Nah, instrument cluster ini juga mirip banget seperti Mazda 7G yang kebanyakan, cuma dia nggak ada tachometernya, dia ada power meter di sebelah kiri doang, dan di tengahnya speedometernya juga kayak JDM banget, yang angka itu jauh-jauh dan top speednya cuma 160 km per jam. Di sebelah kanan ada persentase baterai atau jarum baterai gitu ya, dengan temperatur baterainya. Di samping-samping instrument cluster juga ada odometer, terus ada ini juga apa namanya, temperatur udara luar, persentase baterai, dan sisa jarak tempuh. Ada driving info, layar ADAS, dan balik ke speedo analog ya. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada tombol kamera 360 ini untuk mematikan AVAS ya, atau pedestrian alert. Ada sensor parkir, traction control off, pengaturan untuk memory seat dan laci kecil gitu ya. Ada pedal akselerator yang modelnya organ juga, dan di sebelah kiri juga ada footrest. Untuk di bagian pintu ini juga ada beberapa panel-panel yang terbuat dari plastik daur ulang ya. Jadi terkesan sustainable. Door handle-nya chrome, tombol central lock, audio Bose 12 speaker dengan tombol power window yang ada di sini. Dia all auto ya, cuma kiri kanan doang. Ada pelipatan spion dengan blind spot monitoring system juga, dan spion kanannya juga sudah auto dimming. Untuk pengaturan spionnya juga cukup basic, dan ada door pocket juga yang lumayan besar. Lanjut lagi, di atas ada grab handle, seatbelt bisa naik turun. Lalu untuk di sun visor dia juga ada vanity mirror dengan lampu dan card holder. Lanjut lagi, untuk spion tengah dia auto dimming. Di sini juga ada sunroof yang cukup oke gitu ya. Lampu kabin ini semuanya sudah LED sampai belakang juga. Tempat naruh kacamata ini juga ada, dan dia juga ada Mazda Connect. Jadi seperti Mazda 3, Mazda CX-30, terus juga ada apakah CarPlay, Android Auto, pokoknya lengkap lah ya. Dan untuk tampilan kamera 360 nya juga seperti ini.
Lanjut lagi, dia juga ada ventilasi AC dengan tombol lampu hazard di sini. Dan dia juga ada pengaturan AC yang sedikit berbeda nih, karena dia menggunakan layar. Jadi beberapa tombol emang dia tombol fisik ya, kayak fan speed. Di sini dia tombol temperatur juga. Untuk suhu paling dinginnya dia paling panasnya itu di 32 derajat Celcius. Sedangkan suhu paling dinginnya itu ada di 18 derajat Celcius. Untuk zona AC lengkap ya, bisa ke kaki, ke kaca depan, ada eco mode juga, sirkulasi udaranya di sini, dan bisa kita setting nih mau brightness-nya seperti apa, dan touch volume-nya itu ada suaranya atau enggak. Lanjut lagi ke belakangnya, ada shifternya, dia mirip seperti di CX-30 yang harus geser ke kiri dulu baru bisa ke drive, neutral, dan reverse. Dan untuk masuk ke P itu kita pindahin ke kanan gini ya. Ada electronic parking brake juga dengan auto hold. Di sini juga ada commander untuk Mazda Connect-nya dengan scroll wheel kecil untuk volume dan ganti track ya. Di center console ini juga ada panel-panel yang terbuat dari sumbat botol ya, atau cork ya, karena ini homage ke pendahulunya Mazda gitu ya. Dulu Mazda itu adalah pabrikan cork untuk sumbat botol gitu, makanya mereka menyematkan cork ini di center console supaya ya kenang-kenangan lah ibaratnya. Dia juga nutupin cup holder, dan untuk center console ini juga bisa dia geser maju mundur dengan tempat penyimpanan di dalamnya. Glove box juga soft opening dengan tempat yang lumayan dalam. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari all new Mazda MX-30. Yuk sekarang kita matiin dan kita pindah ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Mazda MX-30. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan ini adalah legroom yang kita dapatkan. Memang nggak terlalu lega gitu ya, tapi ya hampir semua Mazda juga backseatnya nggak terlalu lega, kecuali CX-8, CX-9 gitu ya. Dan uniknya dia juga punya pengaturan untuk jok pengemudi ini ya. Jadi kalau misalnya kita ya badannya gede kayak gue gitu ya, ini bisa kita majuin, tapi dia akan diaktif kalau jok ini ada yang duduk gitu. Jadi dia punya weight sensor, jadi kita nggak bisa ngatur ini sambil ada yang nyetir gitu ya, karena itu kan berbahaya. Makanya dia bisa diatur kalau lagi nggak ada yang duduk gitu di depannya. Tapi tadi ya legroomnya memang sederhana gitu. Di sebelah kiri juga ada seat back pocket, di belakang center console polos, nggak ada apa-apa. Dan untuk di bagian door trim belakang ini juga sama nih, ada panel recycle plastik dengan jendela yang cukup mengotak gitu ya. Ada grab handle dengan gantungan juga, seatbelt depan bisa diatur naik turun, dan dia ada cup holder sama door pocket juga ya, tapi nggak ada power window. Di jok belakang ini juga sama, bahannya tuh pinggirannya kulit, di tengahnya tuh kayak mesh gini dengan headrest adjustable, seatbelt 3 titik, dan ada armrest juga di tengah dengan 2 buah cup holder. Ada ISOFIX point juga, dan ya kurang lebih gitu aja untuk di bagian kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari Mazda MX-30 ini. Emang depannya kosong ya, karena emang dia bukan dedicated EV platform, karena dia juga ada versi yang range extender gitu. Nah, untuk motor listriknya dia bertenaga sekitar 145 PS gitu ya, dengan torsi 271 Nm, baterai 35,5 kWh. Untuk range-nya memang nggak terlalu jauh, di sekitar 200-an kilometer aja. Tapi waktu pengecasannya jadi lebih cepat nih, untuk 20% sampai 80% dengan DC charger itu cuma 25 menit aja. Jadi ya ada trade off-nya di situ lah ya. Untuk ruang depan ini juga emang nggak terlalu rapi sih ya, karena nggak terlalu di cover, cuman cover cooling baterainya ini doang yang bagus, tapi sisanya masih oke lah. Wes, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mazda MX-30 ini juga bisa dibilang masih sangat ganteng ya. Dia juga memiliki kode design grill yang ini juga cakep banget, tapi dia minimalis ya, karena dia kan mobil listrik, jadi nggak perlu banyak bukaannya. Sisanya tuh ada di bagian bawah, dan dia juga ada radar untuk sistem eye active sense-nya berikut dengan monokamera di balik spion tengah. Untuk lampu ini juga minimalis banget dengan LED DRL berbentuk bulat dengan LED proyektor yang juga ada cornering lamp ya. Untuk lampu seinnya juga dia gantian sama lampu senja, dan kedipannya juga heartbeat.
Nah, lanjut ke bagian samping. Untuk versi yang akan dijual ini juga akan pakai velg dual tone ya, beda sama yang di Gias 2023 yang velgnya single tone. Bannya 215 55R18. Dia cukup besar lah ya, dan disc brake depan belakang. Ada set body molding juga yang sangat tebal dengan emblem EV di sini yang ada aksen birunya. Untuk spion dia juga mirip seperti Mazda 3 juga dengan lampu sen yang heartbeat. Atasnya dia warna hitam, dan bedanya sama yang di Gias 2023 di sini tuh kayak ada seal plate dengan logo Mazda gini ya. Tuh charging portnya ada di sebelah kanan, dan ini kayak unnecessary big gitu. Dia ada charger model Type 2 AC dan DC CCS2. Lanjut ke bagian belakangnya, ini juga masih ada influence dari Mazda yang lain, tapi ya beda aja gitu ya, kayak lebih fastback gitu. Dan dia juga ada rear fog lamp di bagian bawah situ. Untuk lampu yang lainnya juga dia sudah full LED dengan sen yang kedipnya heartbeat. Emblem di sebelah kiri ada emblem MX-30 dan ada emblem e-Skyactiv EV, karena ini yang versi EV, bukan yang versi range extender yang ada di luar negeri. Dia juga ada wiper di fogger belakang, tapi nggak ada shark fin antena, karena shark finnya dia antenanya tuh built-in di glass printed antena gitu ya. Spoiler dengan high mount top lamp. Bagasinya masih manual. Bagasi juga cukup lega seperti ini. Dia ada tas untuk naruh charging cable-nya juga. Di sebelah kiri juga ada lampu bagasi, dan di bagian bawah sini ada toolkit, terus ada tire repair kit ya, sama perangkat audio Bose-nya. Oke. Tinggal nunggu harga aja nih. Kalau misalnya mobil ini udah meluncur resmi. Jadi mungkin segitu dulu untuk review dari Mazda MX-30 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa